Jenis penelitian hukum ya itu ada dua. Yang pertama adalah jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Ya, sekali lagi, jenis penelitian hukum itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris. Ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif? Penelitian hukum normatif, ya, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Ya. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Yaitu penelitian di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Law in book. Ya. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis, ya, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah ya, atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Ya. Patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Ya. Sekali lagi, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Yaitu penelitian di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Law in book. Atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan ya, berperilaku manusia yang dianggap pantas. Ini yang disebut dengan penelitian hukum normatif. Ya, penelitian hukum normatif. Nah, ciri-ciri ya, ciri-ciri dari penelitian hukum normatif ya. Ciri dari penelitian hukum normatif yang pertama, sumber data hanyalah data sekunder. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan penelitian normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder. Ya, sumber datanya hanyalah data sekunder. Nah, data yang berasal dari sumber data sekunder, ya, data yang berasal dari sumber data sekunder itu terdiri dari 3 bahan hukum. Ya, sekali lagi, data yang berasal dari sumber data sekunder dalam jenis penelitian hukum normatif terdiri dari 3 bahan hukum. Ya. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ya. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum primer, ya, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Ya. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.
seperti peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Ya. Bahan hukum primer ya itu adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundangan, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Ini bahan hukum primer. Sehingga ketika Anda melakukan penelitian, tergantung bahan hukum primernya apa. Apakah dalam bentuk jurisprudensi atau putusan pengadilan, ataukah dalam bentuk peraturan perundangan, ataukah dalam bentuk perjanjian internasional. Ya, ini adalah bahan hukum primer. Kemudian yang berikut adalah bahan hukum sekunder. Ya, bahan hukum sekunder. Apa itu bahan hukum sekunder? Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan. Ya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan atau doktrin. Jadi misalnya Anda melakukan suatu penelitian yang mana Anda mengutipnya dari jurnal misalnya, atau dari disertasi, atau dari tesis, atau dari skripsi. Maka ini termasuk bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tertier, ya, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, ya, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ya, misalnya kamus, ya, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Jadi ketika kita menggunakan sumber data sekunder, maka harus ada 3 bahan hukum yang kita gunakan. Ya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Ya. Nah, jadi ciri yang pertama dari jenis penelitian normatif adalah sumber datanya hanyalah sumber data sekunder. Ciri yang kedua dari jenis penelitian hukum normatif adalah jenis data sepenuhnya, ya, jenis data sepenuhnya data kepustakaan atau dokumen. Jenis data yang digunakan sepenuhnya adalah data kepustakaan atau dokumen. Ya. Kemudian ciri yang ketiga kalau menggunakan penelitian hukum normatif. Ya. Kalau menggunakan penelitian hukum normatif, maka penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis atau kecuali hipotesis kerja. Jadi penelitian hukum normatif tidak memerlukan jawaban sementara atau hipotesis. Kecuali hipotesis kerja. Ya, jawaban sementaranya itu hanya sebagai pedoman untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan yang diteliti. Kemudian ciri yang keempat
penelitian hukum normatif tidak memerlukan sampling. Ya. Penelitian hukum normatif itu tidak memerlukan sampling. Seperti populasi, sampel, dan responden. Ya. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan sampling. Seperti populasi, sampel, dan responden. Jadi ada 4 ciri ya dari jenis penelitian hukum normatif, yaitu yang pertama sumber datanya yang digunakan hanyalah sumber data sekunder. Yang kedua, jenis data sepenuhnya adalah data kepustakaan atau dokumen. Dan yang ketiga, penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis kecuali hipotesis kerja. Dan yang keempat, penelitian hukum normatif tidak memerlukan sampling. Ya, penelitian hukum normatif itu tidak memerlukan sampling. Ya. Itu populasi, sampel, dan rate. Nah, kita lihat ya, itu ciri penelitian hukum normatif tadi. Yang berikut adalah jenis ya. Jenis penelitian hukum normatif. Ya. Ada 7 jenis penelitian hukum normatif. Ya. Ada 7 jenis penelitian hukum normatif. Pertama, penelitian inventarisasi hukum positif. Ya. Penelitian inventarisasi hukum positif. Ya. Penelitian inventarisasi hukum positif ini dapat dilakukan melalui 3 kegiatan. Ya. Penelitian inventarisasi hukum positif dapat dilakukan melalui 3 kegiatan. Pertama adalah mengidentifikasi norma. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, norma yang ada di dalam masyarakat itu ada 4 norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sehingga dalam menginventarisasi hukum positif, kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi norma. Apakah itu termasuk norma hukum positif ataukah termasuk di dalam norma sosial. Kemudian yang kedua adalah mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi. Ya. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi. Jadi mengidentifikasi, kemudian mengoleksi norma-norma mana yang dapat diterapkan atau digunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengorganisasian. Ya, melakukan pengorganisasian. Ya. Melakukan pengorganisasian norma yang telah diidentifikasi dalam suatu sistem yang komprehensif. Ya. Melakukan pengorganisasian norma yang telah diidentifikasi dalam suatu sistem yang komprehensif. Jadi diorganisasikan mana yang masuk norma hukum, mana yang masuk norma sosial. Ya. Dalam suatu sistem yang bersifat komprehensif. Kemudian yang jenis penelitian normatif yang kedua
adalah penelitian asas-asas hukum. Ya. Penelitian asas-asas hukum. Ya. Kegiatan penelitian asas-asas hukum ini mencakup pertama memilih pasal-pasal, ya, memilih pasal-pasal yang memuat kaidah-kaidah hukum yang menjadi objek penelitian. Ya. Memilih pasal-pasal yang memuat kaidah-kaidah hukum yang menjadi objek penelitian. Ya. Itu kegiatan pertama dari penelitian terasas-asas hukum. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah melakukan klasifikasi terhadap pasal-pasal tersebut. Ya, melakukan klasifikasi terhadap pasal-pasal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada. Ya. Jadi dalam penelitian asas-asas hukum, hal pertama itu memilih pasal-pasal yang memuat kaidah-kaidah hukum yang menjadi objek penelitian. Tentunya dalam suatu peraturan perundangan, tidak semua pasal itu diteliti. Tapi pasal yang ada hubungan dengan objek penelitian yang dipilih. Kemudian dilakukan klasifikasi pasal-pasal tersebut. Pasal ini mengatur apa? Pasal B mengatur apa? Kemudian baru menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada. Dan yang keempat, mengkonstruksikan berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Konstruksikan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, atau bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Ya, ini jenis penelitian terhadap asas-asas hukum. Yang ketiga, jenis penelitian hukum normatif yang ketiga adalah penelitian hukum klinis. Ya, penelitian hukum klinis. Ya. Penelitian hukum klinis adalah jenis penelitian hukum normatif yang berusaha menemukan hukum dalam suatu perkara konkret. Ya. Penelitian hukum klinis adalah jenis penelitian hukum normatif yang berusaha menemukan hukum dalam suatu perkara konkret. Ya. Nah, ciri dari penelitian hukum klinis ini antara lain pertama, norma hukum abstrak digunakan sebagai premis mayor. Sedangkan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara digunakan sebagai premis minor. Jadi, misalnya Anda meneliti tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, maka premis mayornya adalah ketentuan hukum tentang perkosaan. Sedangkan premis minornya adalah putusan itu. Kasus itu seperti apa. Ya. Jadi penelitian hukum klinis ini adalah penelitian normatif yang berusaha menemukan hukum dalam suatu perkara konkret. Ya. Norma hukum abstrak digunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara yang digunakan sebagai premis minor. Kemudian
berikut adalah mendeskripsikan fakta hukum dalam kasus itu. Ya, mendeskripsikan fakta hukum dalam kasus itu, kemudian mencari pemecahan. Ya, mencari pemecahan melalui analisis yang kritis terhadap norma hukum positif. Ya, mendeskripsikan fakta hukum dalam kasus itu, kemudian mencari pemecahan melalui analisis yang kritis terhadap norma hukum positif. Dan yang terakhir adalah menemukan hukum konkret dalam penyelesaian kasus yang diteliti. Ya, menemukan hukum konkret dalam penyelesaian kasus yang diteliti.